Pernah nggak kepikiran, asap itu sebenarnya apa? Kita sering bilang, cuma asap. Tapi anehnya, asap bisa bikin orang pingsan, paru-paru rusak, bahkan mati, tanpa api menyentuh tubuh kita sama sekali. Jadi pertanyaannya, dari mana asap berasal? Dan kenapa benda yang kelihatannya ringan ini bisa seberbahaya itu? Hari ini, kita akan bongkar asap dari reaksi kimia paling dasar sampai kebakaran hutan yang bikin satu negara batuk bareng-bareng. Kita sering menganggap asap itu benda, padahal secara ilmiah, asap adalah tanda bahwa suatu reaksi kimia sedang gagal sempurna. Asap muncul ketika sesuatu dibakar, tapi tidak terbakar sepenuhnya. Kalau pembakaran sempurna, hasilnya cuma karbon dioksida, uap air, dua-duanya tak terlihat. Nah, asap muncul saat oksigen tidak cukup, suhu tidak stabil, atau bahan bakarnya terlalu kompleks. Dengan kata lain, asap adalah sisa kekacauan kimia. Sekarang, kita masuk ke dapurnya kimia. Ambil contoh sederhana, kayu. Kayu bukan cuma kayu, ia tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Saat kayu dipanaskan tapi belum terbakar, molekulnya pecah. Proses ini disebut pirolisis. Ikatan karbonnya putus, lepaslah berbagai senyawa gas dan partikel. Disinilah asap lahir. Asap itu isinya partikel karbon superkecil atau PM2,5, karbon monoksida atau CO, senyawa organik volatil, tar, bahkan asam dan logam berat. Kalau asap punya KTP, kolom pekerjaannya mungkin multitalenta berbahaya. Banyak orang kira korban kebakaran itu mati karena api. Faktanya, mayoritas korban kebakaran mati karena asap. Kenapa? 1. Karbon monoksida. Gas ini licik. CO menempel ke hemoglobin darah 200 kali lebih kuat daripada oksigen. Artinya, paru-paru masih bernapas, tapi darah tidak mengangkut oksigen. Tubuhmu mati lemas dari dalam. 2. Partikel PM2,5. Ini partikel super kecil, lebih kecil dari debu biasa. Ia masuk ke paru-paru, aliran darah, bahkan otak. Efeknya tidak langsung, tapi jangka panjang. Asap itu kayak tamu yang bilang, "Tenang, saya cuma lewat," tapi diam-diam nggak mau pergi. Kalau kamu teman kepo yang baru sadar asap itu nggak sesederhana kelihatannya, yuk jadi pelanggan channel Dari Mana. Dan buat teman super kepo, subscribe itu bentuk dukungan supaya kita tetap bisa bahas hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya segede ini. Sekarang kita tarik ke skala besar. Kebakaran hutan. Asap hutan jauh lebih kompleks dibanding asap kayu biasa. Karena yang terbakar bukan cuma kayu, tapi daun, gambut, mikroorganisme, bahkan tanah organik. Terutama gambut. Gambut itu karbon yang disimpan ribuan tahun. Sekali terbakar, ia membara di bawah tanah. Sulit dipadamkan. Menghasilkan asap super pekat. Itulah kenapa asap kebakaran hutan jadi lebih lama, lebih beracun, dan bisa lintas negara. Sekarang pertanyaan sensitifnya, kebakaran hutan itu alami atau ulah manusia? Jawabannya dua-duanya, tapi tidak seimbang. Faktor alami, petir, musim kering ekstrim, dan suhu tinggi. Ini selalu ada sejak ribuan tahun lalu. Tapi faktor manusia, pembukaan lahan dengan api, puntung rokok, pembakaran sampah, dan pengeringan gambut. Masalahnya bukan cuma api, tapi skala dan frekuensi. Alam membakar sesekali, manusia membakar terus-menerus. Alam itu seperti kompor yang lupa dimatikan sekali. Manusia seringnya ditinggal sambil masak. Kalau kamu ngerasa topik ini penting, tolong bantu dengan cara paling sederhana. Yuk jadi pelanggan channel Dari Mana. Karena semakin banyak pelanggan, semakin kuat channel Dari Mana buat terus bahas topik-topik kayak gini. Asap itu menarik. Ia tidak padat,
tidak bisa digenggam, tapi dampaknya nyata. Asap adalah pesan visual dari sebuah proses yang salah. Pesan bahwa pembakaran tidak terkendali, keseimbangan rusak, dan manusia sering datang terlambat. Mungkin asap bukan sekedar hasil kebakaran. Mungkin ia peringatan bahwa sesuatu sedang kita lepaskan ke udara dan suatu hari kita sendiri yang menghirupnya kembali. Kalau kamu teman super kepo yang nonton sampai akhir, terima kasih. Jadi pelanggan channel dari mana? Karena subscribe itu bukan cuma dukungan, tapi cara supaya konten edukatif kayak gini terus ada dan terus berkembang.